Kalau emosi itu adalah mudahnya ya, emosi itu tidak hanya marah, tapi mungkin bisa sedih atau mungkin bisa senang dan lain-lain. Cuman biasanya kan emosinya itu lebih ke marah-marah yang biasanya ditujukan sama orang-orang. Meluap-luap. Iya, meluap-luap itu berarti kan emosional. Yang paling aman latihan pernafasan lagi. Oh, itu kuncinya. Iya, kuncinya di itu. Mungkin memang awalnya susah karena masih debaran jantungnya itu kan luar biasa kencengnya ya. Terus kemudian biasanya tangan itu kerasa dingin tapi berkeringat. Kemudian wajah itu pucat. Kemarin itu yang sempat aku lakukan adalah sambil istighfar dan melakukan pertama mungkin butterfly hug. Jadi butterfly hug itu seperti ini. Iya. Nanti di tepuknya itu gantian. Oh, gantian. Iya. Jadi sambil mengatakan oke, that's fine. Maksudnya kamu lagi panik nih. Oke, kita tenang dulu ya gitu. Sama kita juga ngajak ngobrol tubuh kita karena biasanya tubuh itu akan menyimpan memori emosionalnya kita gitu loh. Hai teman kita, kembali lagi di Podcast Mahasiswa Partai. Tempat kita berbagi cerita, berbagi inspirasi, berbagi insight, dan tentunya solusi yang relate banget untuk mahasiswa. Hai, aku Salwa. Dan aku Siva. Di episode kali ini kita akan membahas tentang mental health. Dan pada segmen kali ini kita tahu. Apa tuh Kak tahu? Talk about you. Dan kita kali ini kedatangan tamu yang sangat spesial dari komunitas Mojokerto Bukpati. Silakan dong. Halo Kak, selamat datang. Boleh diperkenalkan Kak? Boleh, perkenalkan namaku panggilannya M3 karena asal namanya dari Mufidah Munawwaroh Muhammad. Aku lulusan dari jurusan psikologi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Lulusan di tahun 2023. Iya. Baru ya Kak ya berarti. Iya, baru. Wah, keren banget nih dari KM3 ya namanya ya. Iya. Keren ya. Oh ya kan kakak ini kan katanya dari Mojokerto Bukpati ya. Boleh nggak sih Kak cerita sedikit tentang kegiatan-kegiatan apa yang rutin dilakukan di Mojokerto Bukpati? Oke, di Mojokerto Bukpati sendiri kan adalah salah satu komunitas buku yang memang mewadahi bagi siapapun yang memang memiliki minat di bidang membaca. Nah, di dalam Mojokerto Bukpati sendiri itu memiliki rutinitas ya. Ini yang pertama adalah membaca senyap. Nah, jadi setiap dari kita yang datang itu nanti akan mengadakan sesi 30, 20 atau 15 menit untuk membaca senyap. Jadi membaca sendiri-sendiri, baik dari buku yang mereka bawa sendiri atau barangkali meminjam buku di perpustakaan. Karena biasanya lokasi kami itu bertepatan di perpus alun-alun Kota Mojokerto gitu. Nah, kemudian di sesi yang kedua yakni sharing session. Jadi di situ kita akan membahas terkait buku-buku yang sudah kita baca. Jadi bisa istilahnya tuh jalan ninja kita buat ngebaca buku tapi tanpa beli atau tanpa baca. Jadi salah satunya tuh kemarin kan banyak yang bilang kalau aku tuh sebenarnya wishlistnya tuh ABCD. Ternyata ketika kita sharing, oh semuanya ada yang bawa ya gitu. Jadi di antara satu-satu itu oh ya sudah, berarti aku nggak usah beli karena udah di review nih sama yang lain. Jadi tuh jalan ninja supaya lebih lebih cepat gitu loh. Dapat insight bukunya tuh ini dari yang ini. Karena kan cuman kalau misalkan cuma dari kita kan mungkin dari satu perspektif ya. Kalau dari yang lain bisa dari beberapa perspektif. Karena nggak cuman satu orang aja yang punya buku yang sama, tapi ternyata yang lain punya. Nah jadi kan makin banyak tuh insight yang didapat. Terus yang ketiga biasanya kalau kami lebih dari 10 orang atau 8 orang itu biasanya ada surprise activity. Ini macam-macam bentuknya. Cuman salah satunya kemarin yang sempat kami lakukan itu adalah membuat tulisan atau quotes pesan yang nanti akan dijadikan satu nih. Jadi satu-satu semuanya nulis. Nah habis itu dikumpulkan jadi satu, nanti dibagikan secara random, nanti dibaca, entah itu nanti dibaca lantang atau mungkin dibaca di dalam hati. Jadi pesan itu tuh kayak random aja gitu. Oh ternyata ada yang relate, mungkin ada yang tidak relate ya, atau mungkin pesan untuk
kita di masa depan gitu sih salah satunya. Dan yang terakhir adalah sesi dokumentasi pastinya kan kita butuh pencitraan ya Iya. nanti biar meluas. Betul. Iya gitu. Bukan Instastory. Iya Story. betul sekali. Oh ya, kayak kumpulnya gitu loh Kak. Itu rutin berapa bulan sekali biasanya? Kalau berapa bulan sekalinya lebih tepatnya 2 minggu sekali. Banyak Iya. sekali yo. Nggak selalu di situ, di alun-alun situ. Sebetulnya tidak selalu, cuman memang lebih seringnya di Perpus Kota Mojokerto. Oke. Mohon maaf, Perpus alun-alun Kota Mojokerto. Iya, karena kemarin itu sempat juga kami pindah lokasi ke Perpus Kota Mojokerto. Nah itu baru betul. Gitu. Gitu. Iya. Nah ini kalau teman-teman nih, kalau pengen join nih, gimana? Mungkin ada kontak personnya atau Instagramnya? Oh pasti ada kalau ya? untuk Instagramnya ya. Oh. Nanti boleh nih dikasih di bawah ini iya. tambahan ya. Editor. Boleh nanti di IG-nya namanya MJK Book Party. Oke, di Instagramnya itu. Atau mungkin juga bisa menghubungi adminnya. Di sana juga tercantum nomor WA-nya biasanya gitu. Teman-teman yang mau join, jangan lupa follow ya Kak ya. Iya, jangan lupa follow dan pastikan untuk selalu ngikutin Instastory-nya. Iya. Keren banget dari komunitas Bupati Mojokerto. Aku kayak ini melok deh. Melok Taman Jawab. Iya. Masih Bukan bukan sekitar 2 minggu kemudian. Kan juga banyak relasi juga kan. Kak? Iya, Iya, betul nambah relasi sekali. ya. Betul. Barangkali kan siapa beruntung jodoh barangkali. Oh iya, itu Kak. Ya itu sih tak cari. Itu tak bisa cari. Boleh. Boleh. Kan tadi katanya Kak M3 Iya. ya. Katanya lulusan psikologi, betul? Iya, betul sekali. Terus jadi hari ini kan kita pembahasan tentang mental health. Oke. Jadi aku boleh ya tanya-tanya sedikit seputar itu apalagi di lingkup mahasiswa. Iya, boleh. Oke. Apa sih Kak perspektif dari KMT mental health itu apa? Kalau untuk mental health sendiri itu kan mengacu di ranah kesehatan mental ya, bahasa Indonesianya jelas. Nah, jadi kalau untuk kesehatan sendiri sama seperti yang kesehatan fisik itu perlu juga untuk dijaga, bukan hanya diatasi tapi juga untuk dijaga. Nah, sedangkan mental itu sendiri adalah bukan campuran ya, maksudnya gabungan antara pola pikir, pola rasa, dan juga pola perilaku. Nah, sehingga ketika ketiganya ini nanti terganggu, maka itu akan mengganggu juga pada aktivitas sosial kita maupun aktivitas kita dalam keseharian. Itu. Oh, jadi 3 ini harus dijaga semuanya ya Kak? Iya, betul. Harus balance ya Kak ya. Iya, betul. Kita harus menyeimbangkan. Iya. Terus aku mau tanya lagi, kan Gen Z Oke, Gen jadi Z kayak sekarang itu kayak rentan gitu Kak, nggak kayak kena burnout, oke. terus kayak stres. Nah, kira-kira nih perbedaan antara burnout sama stres itu apa? Oke, jadi mudahnya bisa dibilang kalau stres itu adalah bagian dari burnout. Oke, jadi kalau misalkan kita mau mengatakan tingkatan ya, mungkin bisa divisualisasikan seperti ini. Stresnya itu di sini. Kemudian di atasnya adalah burnout. Di atasnya lagi bisa ada depresi dan kumpulan stres lainnya. Atau bentuk gangguan lainnya. Gangguan kesehatan mental lainnya. Nah, jadi kalau untuk stres sendiri itu adalah sebuah situasi yang menekan kita setiap hari pasti sudah ada. Kita nggak bisa menghindari rasa stres itu karena tiap orang pasti kan punya ketahanan masing-masing. Nah, cuman bedanya adalah bagaimana ketika kita menghadapi dan bagaimana kita mengelolanya gitu. Nah, jadi stres itu sangat mudah sekali terlihat dari sambatan biasanya dan juga ekspresi atau pola perilaku. Itu sangat mudah terlihat. Nah, kemudian kalau burnout sendiri itu tahapannya adalah mudahnya begini. Stres yang menekannya itu berkelanjutan dan memiliki kelelahan yang panjang. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ini biasanya kalau orang lain itu agak susah ngelihatnya ya, karena yang ngerasain itu adalah benar-benar diri sendiri. Iya. Dan bisa ditandai dengan misal nih kita sudah 1 minggu sampai 2 minggu sudah mencoba nih untuk mengurangi stres tapi kok nggak bisa-bisa. Nah, sehingga kelelahan itu ternyata menetap meskipun kita melakukan healing apapun bentuknya, apapun ya. Bukan hanya jalan-jalan. Healing itu bukan jalan-jalan aja gitu. Nah, jadi bedanya adalah di durasinya sama di fokusnya. Karena kalau burnout sendiri itu fokusnya lebih cenderung ke pekerjaan atau di akademik.
gitu. Kayak mahasiswa gini ya kak. Betul. Apalagi yang mahasiswa yang sambil kerja, Iya. terus organisasi, Oke, sama skripsi. skripsi. Aduh, Itu sih levelnya agak susah ya kak ya. Iya, agak mungkin lebih menantang ya lebih Iya. tepatnya. Terus kak, kenapa sih kayak Gen Z itu lebih rentan? Oke. Apa ada pengaruh sosial media atau apa gitu? Oke, kalau dikatakan rentan ya sebetulnya semuanya tuh rentan. Heeh. Nah, cuman memang kalau dilihat dari penelitian dan juga dari keseharian, itu memang rata-rata Gen Z sangat dipengaruhi dengan media sosial. Apalagi kita kan digital native ya. Ya, saya sendiri pun juga digital native. Nah, jadi di situ kan media sosial kan sangat banyak sekali terkait dengan pencitraannya. Nah, sehingga kita kan mau nggak mau itu kayak di brainwash bahwa kehidupan itu seperti ini. Oh, ternyata kehidupan itu harus yang mesra-mesraan lah, atau mungkin yang flexing selalu gitu kan. Jadi kita tuh kayak ke-push, kok aku segini aja ya, padahal pencapaian yang sudah kita lakukan itu sudah banyak. Cuman kita bandingkan dengan orang lain, bukan dengan diri sendiri. Jadi media sosial itu sangat berpengaruh. Itu yang pertama di kalangan Gen Z ya. Iya. Yang kedua adalah di lingkungan pertemanan sendiri. Iya betul. Itu sangat berpengaruh sekali karena ini kan punya adik juga Gen Alpha ya. Jadi sama Gen Z terus Gen Alpha. Ketika melihat situasi kami, rupanya memang lingkungan pertemanan itu sangat tinggi sekali potensinya. Jadi selain dari media sosial, kita ketambahan pertemanan karena biasanya rata-rata remaja sama dewasa awal itu akan membentuk dirinya supaya melakukan hal-hal yang bisa diterima sama lingkungannya. Kalau enggak, aku akan kesepian. Biasanya seperti itu. Gitu. Bisa bantu toh. Yes. Dan yang Betul. keempat, kadang itu kak, kalau misalnya kita cerita itu kadang itu dibanding-bandingin, kamu lo nggak sesek aku, Iya. gitu. Kamu sih mending. Kamu Mendang-mending. Malah adu nasib. Iya. Tahu mendang-mending ini harus ya hindari ya. Hindari. itu dihindari banget sih. Iya, iya, Terus iya. kak, misalnya nih kak, katanya kan kayak udah lama kayak mau ngontrol emosi, kayak kesehatan kita sendiri, tapi kok nggak nemu-nemu, kayak nggak sembuh-sembuh. Nah, gimana sih tuh caranya mengatasinya? Apa harus ke psikolog? Oke. Kadang itu ada di ChatGPT. Oke. Itu langkahnya Sahabat ke apa AI ya? Iya, sampai ke AI. Cara mengelola stres ya. Iya. Jadi kalau untuk perspektif sendiri dari mengamati ya lingkungan sekitar juga memang tidak mudah kalau misalkan kita datang ke psikolog maupun ke psikiater. Kenapa? Karena rata-rata itu ada stigma. Iya. Biasanya kamu kenapa kok ke psikolog atau psikiater? Kamu gila ya? Kamu orang gila. Ya, mending kan kita mengakui diri gila daripada diakui sama orang lain gitu kan. Iya, iya. Nah, cuman di sini ada perbedaan antara psikolog dan psikiater dulu ya. Mau ngejelasin sedikit Boleh. bahwa kalau psikolog itu sebetulnya ranahnya adalah tidak memakai obat. Jadi terapi yang akan digunakan itu biasanya terapi jangka panjang tanpa penggunaan medis, obat-obatan medis. Nah, sedangkan kalau psikiater itu dokter. Nah, itu harus melalui langkah S1 kedokteran. Kalau psikolog itu harus melangkah dari S1 psikolog psikologi ya. Antara psikologi sama psikolog beda. Kalau psikolog itu adalah orangnya, psikologi adalah ilmunya. Ilmunya. Nah, jadi S1 psikologi, kemudian nanti S2 psikologi spesialis. Sama kayak dokter. Jadi dokter kan S1 kedokteran tadi, kemudian S2-nya spesialis kejiwaan. Gitu. Nanti ranahnya lebih banyak belajar tentang biologis manusia yang memengaruhi pola perilaku, pola pikir dan pola rasa gitu. Nah, jadi kalau untuk cara mengelolanya itu kan ada yang pakai ChatGPT ya tadi ya, sempat disinggung. Itu sebetulnya memang sah-sah saja. Cuman memang ada sedikit yang pro kontra ya terkait hal itu. Cuman kalau memang dirasa sangat mengganggu atau memang tidak bisa untuk datang ke tenaga profesional, maka ChatGPT bisa jadi salah satu cara. Ya, salah satu cara, bukan satu-satunya cara yang bisa digunakan agar kita paling tidak mendapat kondisi yang aman. Kondisi yang aman aja dulu, gitu. Karena rata-rata kalau misalkan kita belum bisa mencurahkan istilahnya isi hati, itu biasanya kan akan berpengaruh pada menyakiti diri sendiri. Terus itu loh kak, aku sendiri tuh pernah coba-coba aja. Oke. Terus nanti tuh kayak jadi self diagnose kalau pakai ChatGPT. Jadi kayak dibilang kamu ini burnout emosional, kamu ini depresi sementara, kayak gitu loh kak.
itu termasuk apa ya, dampak negatifnya ya. Kan kita nggak boleh ya self diagnose gitu kalau nggak ke orang yang ahli gitu. Iya. Iya. Karena yang boleh mendiagnosa atau menegakkan diagnosa itu adalah psikolognya, bukan kita. Jadi yang perlu kita tekankan adalah ketika menggunakan ChatGPT, gunakan seperti mengobrol dengan orang lain, bukan untuk menegakkan diagnosa. Aku kenapa ya kok begini-begini, tidak. Karena pada hakikatnya kita itu perlu menganalisis diri sendiri, bukan dianalisis sama orang lain, kecuali itu tadi kita menggunakan tenaga profesional. Nah, jadi mungkin salah satu caranya adalah dengan latihan pernafasan. Itu yang paling mudah, itu yang paling bisa terjangkau kita lakukan. Karena dari keseluruhan bacaan psikologi yang sudah aku baca ya, itu isinya adalah kita butuh untuk menjeda. Paling tidak itu kita latihan aja pernafasan mungkin 3 atau 5, 3. Dalam artian itu kan hitungan nafas. Kita tarik nafas mungkin 5 detik, kita tahan 3 detik, kemudian kita keluarkan 5 detik atau senyaman yang kita aja. Gitu sih. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Tahan. 1, 2, 3. Nah itu salah satunya gitu. Itu tips yang murah meriah ya Kak. Iya, sangat gratis sekali kan. Apalagi kalau punya teman yang jurusannya psikologi atau psikolog. Aduh, itu gratis. Gratis. Iya, biasanya dikasih gratisan. Oke, jadi kita ke Q&A ya dari teman-teman mahasiswa lain. Ada beberapa pertanyaan nih Kak dari beberapa mahasiswa. Boleh. Kemarin kita share ya link from, jadi mahasiswa tanya ke kita. Ada 4 pertanyaan nih Kak. Aku mau 1 pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kepanikan, mengontrol emosi dan mengurangi berpikir berlebihan, overthinking? Oke, banyak ya. 1 pertanyaan itu ada isinya 3 poin. Oke. Ada 3 poin. Oh, Beda ya Kak. Beda. Kontrol kepanikan, emosi beda-beda. Beda-beda. Oh. Karena kalau emosi itu adalah mudahnya ya, emosi itu tidak hanya marah, tapi mungkin bisa sedih atau mungkin bisa senang dan lain-lain. Cuman biasanya kan emosinya itu lebih ke marah-marah yang biasanya ditujukan sama orang-orang. meluap. Iya, meluap-luap itu berarti kan emosional. Nah, kalau mengatasi kepanikan sendiri itu biasanya pernah dialami oleh diri sendiri. Itu salah satu cara yang paling aman. Latihan pernafasan lagi. Oh, itu kuncinya. Iya, kuncinya di itu. Mungkin memang awalnya susah karena masih debaran jantungnya itu kan luar biasa kencengnya ya. Terus kemudian biasanya tangan itu kerasa dingin tapi berkeringat. Kemudian wajah itu pucat. Gitu. Nah, jadi sementara tidak melakukan aktivitas apapun ya, berhenti, terus kemudian latihan pernafasan senyamannya. Mau menariknya 10 detik pun tidak masalah. Asal nggak apa-apa ya Kak. Iya, kalau kalau nggak kuat ya sebisanya aja. Tapi lebih fokus pada latihan pernafasan dulu, ditenangkan dulu gitu. Tapi kalau kemarin itu yang sempat aku lakukan adalah sambil istighfar dan melakukan pertama mungkin butterfly hug. Jadi butterfly hug itu seperti ini. Iya. Nanti di tempatnya itu gantian. Oh, gantian. Iya. Jadi sambil mengatakan that's fine. Maksudnya kamu lagi panik nih. Kita tenang dulu ya gitu. Sama kita juga ngajak ngobrol tubuh kita karena biasanya tubuh itu akan menyimpan memori emosionalnya kita gitu loh. Nah, sehingga perlu sekali kita tenangkan tubuh, kita istilahnya itu kita peluk sendiri, kita tepuk-tepuk, kita belai gitu kan. Oke, tenang aja. Aku di sini aman. Kita bisa untuk ngadepinnya. Kayak gitu. Jadi kita tuh kayak ngobrol sama orang lain gitu loh. Cuma ini kan gitu. objeknya adalah kita sendiri. Iya, gitu sih. Jadi kembali lagi ke diri sendiri juga. Iya. Terus kemudian tadi untuk pertanyaan yang nomor 1 yang terakhir tadi apa? Overthinking. Overthinking. Oke. Biar nggak overthinking gimana Kak? Bukan biar nggak overthinking ya, tapi lebih ke mengelola. Oh, mengelola. Iya, karena kalau mengurangi kayaknya semua orang nggak bisa Nggak bisa. mengurangi sih. Bisanya nambah. Iya. Itu lebih ke kelola aja, karena overthinking itu pasti datangnya tuh lintasan gitu biasanya. Ini tergantung sekali sama situasi kita saat itu. Misalkan ya overthinking tentang masa depan ya. Coba kalau misal ini contoh dari diri sendiri ya. Biasanya tuh overthinking terkait dengan masa depan.
Nanti gimana ya kalau misalkan aku ngelakuin ini takutnya A B C D. Terus kalau misalkan aku nanti nggak begitu, nanti gimana nasibku ya kalau A B C D gitu kan. Lagi-lagi tuh kita masuk ke ranah takut, padahal usaha kita tuh sudah semaksimal kemampuan. Salah satu cara yang paling sering tak lakukan, yang paling manjur itu adalah menjaga sangka baik ke Allah atau ke Tuhan kita. Positive thinking. Bukan positive thinking sih, lebih tepatnya itu adalah mengarahkan bahwa barangkali ada niat baik Allah di balik ini semua, gitu. Mungkin kita nggak bisa, karena gini, overthinking itu nggak selalu bisa untuk berpikir rasional ya. Tapi pada hakikatnya kita mencoba menggiring diri untuk bersikap atau berpikir netral gitu. Kira-kira apa ya yang mau Allah sampaikan ini atas kejadian ini. Nah, terus kalau misalkan overthinking di masa depan gitu kan, salah satunya, sorry ya, aku agak buka sedikit, aku sebenarnya takut nikah. Nah, karena takut nikah itu tadi, aku sampai berkali-kali tuh mencari istilahnya kenapa ya aku harus nikah gitu kan. Baik itu dari segi agama, dari segi biologis, itu semua aku cari. Terus aku nggak nemu sebenarnya, maksudnya makna terpenting pada saat itu tuh apa? Karena ibadah yang lain bisa dilakukan. Akhirnya aku menggunakan jaga sangka baik ke Allah. Barangkali ketika aku nanti menikah, aku bisa berbuat lebih baik dan meluaskan jangkauanku kepada umat. Barangkali nanti akan ada lebih banyak kebaikan yang bisa aku lakukan, karena kita kan kalau dengar-dengar itu kan ketika mencintai seseorang kita akan berusaha menjadi versi terbaik diri kita sendiri, bukan untuk mereka tapi untuk kita gitu. Nah, yang akhirnya aku pun bisa mengubah atau mengelola overthinking itu adalah dengan menjaga sangka baik, dan itu bisa dilakukan dengan pertama kita latihan. Nah, sebelum kita latihan otomatis kita perlu yang namanya ilmu. Nah, ilmu ini kita kembalikan lagi ke mana? Ke bacaan. Makanya ikut Mojokerto Book Party ya, supaya nanti kita bisa nih ngelola overthinking. Pertama dengan baca buku kita bisa merasa divalidasi. Kemudian kita yang kedua bisa mencari ilmu. Yang ketiga, ketika kita mengikuti komunitas membaca buku, kita bisa sharing, diskusi untuk merilis emosi dan juga merilis pemikiran kita. Supaya apa? Dapat insight baru, dapat temen nih ternyata sama ya sambatannya gitu kan. Kita sama-sama punya teman, jadi sama-sama merasa dibersamai. Gitu. Dirangkul gitu ya Kak. Iya. Teman-teman yang senasib. Jadi jangan sampai ketika overthinking itu kita sendiri. Kalau bisa diluapkan melalui tulisan yang pertama, atau kita sharing itu tadi. Jadi cara kelolanya gitu. Jadi gitu ya. Terus ada pertanyaan yang kedua nih Kak. Oke. Bagaimana cara mengelola kecemasan berlebihan saat di depan umum? Oke. Mau ngomong Soalnya, di depan Kak, itu. KM3 Oke. kayak lancar gitu. Aku dengarnya tuh enak gitu. Oke. Ada tips nggak Kak? Iya, tips. Oke, ada tips ya. Oke. Sebenarnya ini lagi-lagi apa ya? Di banyak jawabannya itu adalah banyak sekali rangkaian yang dilakukan. Tapi kalau misalkan praktisnya itu adalah kita ketika sebelum memulai ini ya ke depan publik, pertama yang paling harus dipikirkan adalah kita paham nggak sama kondisi lapangan dan kondisi apa yang mau kita sampaikan di depan. Kalau keduanya itu, kalau misalkan yang kita nggak paham sama apa yang mau kita sampaikan nanti, itu biasanya yang paling bikin ngejer, yang paling bikin cemas. Karena kemarin sudah pernah aku alami. Dan sehingga ketika aku tidak paham ini mau bagaimana, cemasnya tuh udah luar biasa dan nggak bisa di cover sama apapun pengetahuan yang sudah ada di kepala. Karena gitu Kak. Iya, ngeblank karena kita nggak paham kondisinya. Nah, maka contoh lainnya pun sebelum kesini, kan aku mikir dulu nih, kira-kira audiensnya seperti apa ya gitu kan. Kemudian orang-orang di dalam ruangan ini nanti seperti apa gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan juga.
Kenapa? Karena supaya kita bisa ngeh nih, oh kita nanti mau menyampaikan ke usia yang sekitarnya mungkin dewasa awal atau mungkin remaja, sehingga bahasa yang akan kita gunakan itu bisa menyesuaikan. Itu yang dua cara ya. Kemudian cara lainnya adalah yang kita lakukan tadi, ngobrol ya, ngobrol guyon. Itu sebenarnya kan rilis emosi, rilis stres. Nah itu cara gampang. Terus kemudian latihan pernafasan tadi masih sama, masih akan sangat-sangat sering untuk dilakukan, untuk disampaikan tipsnya, karena memang ini yang paling terjangkau gitu. Biasanya tuh kayak guyon-guyon sama oke, kita bernafas dulu, kita ambil nafas. Oke, kalau aku biasanya ditambahin sama istighfar sama doa biasanya gitu, biar lebih mantep lagi. Kasih ya Kak ya, tipsnya itu bakal berguna banget, apalagi ke teman-teman yang mau belajar public speaking. Itu pasti berguna banget. Yang paling sorry ya, dikit lagi, yang harus dilakukan juga adalah sering-sering latihan. Kalau misalkan nggak sering latihan, meskipun sudah oke nih, udah berusaha nih untuk bernafasnya dengan baik, kemudian ilmunya sudah, tapi kalau nggak praktek kan ya nol. Tetap jam terbang itu nomor 1. Betul. Terus ada lagi pertanyaan nomor 3. Oke. Bagaimana pendapat jika ada yang memaksakan tidak pergi ke psikolog karena tidak ingin terlihat Sakit gitu Kak. Oke, pada dasarnya orang ini tuh dijudge gitu loh Kak. Udah stres, makin stres karena stigma. Iya. Oke, sebetulnya nggak apa-apa kalau misalkan memang ada orang yang ya udahlah nggak usah ke psikolog lah, nanti takutnya dapat judgement lain-lain gitu. Tapi mungkin salah satu tips yang bisa diberikan adalah nggak perlu bilang ke orang lain. Nggak perlu. Iya. Gitu. Langsung ke psikolog gitu. Iya. Kalaupun misalkan nih kita butuh informasi psikolog mana sih, datangi akun-akun ya. Karena kita kan Gen Z, kita kan di media sosial ya. Otomatis kan kita akan mudah sekali dan akan sangat sering untuk melakukan searching. Kan nggak mungkin kalau kita nggak bakalan searching kan kalau nggak kepo. Nah jadi di sana silakan cari akun-akun. Sekarang itu sudah banyak sekali akun Instagram yang mereka itu psikolog-psikolog ya, yang sudah bersertifikasi, yang sudah istilahnya jam terbangnya juga banyak, itu mengadakan konseling gratis secara online. Nah itu boleh sekali untuk digunakan dan sangat praktis ya untuk kita cari, karena biasanya kan terkendala di biaya. Jadi kalau misalkan memang takut pada stigma dikatakan gila ya, lebih baik memang tidak perlu untuk diungkapkan kepada orang lain bahwa kayaknya aku butuh deh kesini, daripada di-charge kan. Lebih baik kita diem dan mengeluarkan unek-unek ke orang yang tepat. Mungkin bisa aja ke M3 sendiri ya, boleh banget. Boleh. Nanti boleh banget nih nomor di bawah gitu kan. Juga buka praktik gitu. Sebetulnya kalau buka praktik belum ya, karena memang belum bersertifikasi, karena nanti ada profesinya. Cuman kalau misalkan ada yang curhat atau memang butuh konsultasi, boleh banget datang. Boleh Kak ya. Mungkin ada IG-nya? Iya, IG-nya sama M3. Jadi _EMTHREE. Itu nanti tolong ya editor dicantumkan, oke? Oh ya. Terus ada pertanyaan terakhir Kak. Tips buku ya? Tips Gimana? memilih buku biar tenang. Apa itu Kak? Tips ya. Rekomendasi. Oke, rekomendasi, tips dan rekomendasi. Kalau tips sendiri adalah carilah buku yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kita butuhkan. Karena kalau misalkan kita cuma ingin aja, ketika kita beli buku, mungkin bukunya geletak sudah selesai. Nggak kita baca. Tapi kalau ketika butuh, otomatis itu akan biasanya nyantol. Meskipun nggak semua ya, tapi poin-poin besarnya itu bisa kita ingat selalu dan diaplikasikan dalam keseharian. Nah, qadarullahnya bahwa buku ini juga salah satu buku yang sudah aku baca saat ini. Masih aku baca. Jadi buku ini adalah salah satu hal yang praktis banget untuk kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Karena buku ini ternyata mengungkap bahwa yang kita cari itu bukan tenang, tapi bagaimana kita tenang dalam menghadapi kesibukan di keseharian. Gitu. Jadi ini rekomendasi ya? Iya, rekomend banget karena ditulis sama seorang dokter psikologi. Jadi udah berdasarkan penelitian dan sudah ada kolom-kolom untuk mengisi gimana sih caranya untuk melakukan step by stepnya kita tenang ketika menghadapi berbagai macam konflik maupun stres yang kita rasakan. Gitu. Berarti harus cari buku yang relate sama diri sendiri. Gitu. Iya, jadi jangan asal beli buku terus kita biar seneng, itu akan hilang sementara.
Jadi kalau kita senang tapi cepet banget gitu hilangnya. Maksudnya bukunya diingat-ingat. Nah, kalau makasih jawaban-jawabannya tadi, mungkin ada dari statement Kak Mufida Oke. buat teman-teman mahasiswa part time yang lagi ada masalah tentang mental health gitu. Mungkin ada satu. Mungkin ini ya. Kalau untuk mahasiswa part time lebih general aja sih. Apapun proses yang kita lakukan, apapun tujuan yang mau kita capai, segalanya itu pasti butuh waktu. Iya. Dan kita hanya perlu membandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin, bukan dengan orang lain. Udah, gitu aja. Tepuk tangan dong. Nah. Statement yang bagus banget ya Kak ya. Oke, karena kita sudah di ujung acara. Oke, jadi teman-teman jangan lupa untuk ikuti terus podcast mahasiswa part time di episode selanjutnya. Bye bye.